Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Gemini? Ketemu lagi nih sama Gemini. Oke lur, ini readingan untuk di Juli 2025. Seperti biasa, ini akan berdurasi panjang videonya, dan banyak hal yang harus saya kupas agar teman-teman Gemini punya gambaran, oh di Juli situasinya begini begitu gitu loh. Gimana kabarmu lur? Oh iya deh, boleh deh ya, absen dulu deh. Dari kota mana nih sedulur yang hadir ya? Yang belum subscribe ya di subscribe dulu lah ya. Gemini, nggak tahu ya, keuangan aku sama Gemini ini sebenarnya dari kemarin-kemarin ya saya mau reading untuk Gemini, cuman gitulah, terkadang timenya belum tepat karena ya memang benar-benar butuh waktu yang bagus itu. Gemini. Nggak terasa waktu begitu cepat berlalu ya lur ya. Udah masuk bulan, udah berganti bulan saja kayak gitu. Gimana, kita flashback dulu sedikit ya. Sekarang kan kita udah masuk pergantian bulan, kita flashback dulu lah. April, Mei, Juni. Wow. Bersyukurlah ya, bulan-bulan yang energinya berat-berat itu sudah kamu lewati ya. Kamu bisa sampai ke hari ini, perjuangan dan pengorbananmu luar biasa. Jadi jangan sia-siakan apapun itu yang sudah kamu lewati. 3 bulan sebelumnya itu banyak sekali pelajaran yang berharga untuk Gemini kayak gitu. Dan di bulan ini saya bahas dulu untuk energi bulan Juli ini ya lur ya. Kalau di bulan ini gini, energi di bulan Juli ya, kalau bicara rezeki ini bagus. Ini bulan-bulannya rezeki loh ya. Juli itu bulan rezeki. Ya ini tidak hanya untuk Gemini sih, tapi untuk siapapun lah ya. Karena yang saya bahas ini tentang Julinya dulu nih. Juli bulan rezeki sebenarnya. Satu, energi yang bagus di Juli ini. Yang kedua, tantangan di bulan ini yaitu tentang batin. Ya, bukan hawa nafsu tapi batin. Kalau 2024 itu tahun kemarin itu tahunnya hawa nafsu. Walah, banyak banget perselingkuhan di tahun itu. Ya kan? Ya, bulan Mei itu juga bulan hawa nafsu gitu. Banyak ketidakstabilan di Mei. Dan bulan ini bulan yang penuh keberkahan sebenarnya ya. Cuman itu tadi tantangannya ya perkara batin, lagi-lagi perkara batin ya. Kayak gitu ya, perkara batin ini bisa disebabkan oleh banyak faktor sih. Bisa tentang memori kamu tentang masa lalu, ataupun tentang perilaku orang-orang di sekitar kamu gitu. Faktornya banyak. Oke, saya akan bahas dulu untuk masalah kerezekian kamu di bulan ini ya, ataupun keuangan ya di bulan ini. Satu, Gemini, untuk awal bulan sabar ya. Di sini situasi tidak menentu dan pengeluaran cukup lumayan ya di bulan ini ya. Ya mungkin ada yang mau bayar sekolah, mau bayar ini, bayar itu, gitu bla bla. Ya itu apa ya? Itu bukan pengeluaran yang tak terduga sih, tapi pengeluarannya sudah terencana. Nah, pengeluaran yang tak terduga ini ya sesuatu yang mungkin tidak kamu planningkan atau tidak kamu rencanakan. Tiba-tiba ada nih pengeluaran yang gitu. Contoh, tiba-tiba
ada kondangan masuk, dapat undangan, ataupun tentang kendaraan yang mungkin nggak sehat kendaraannya, tiba-tiba harus dirawat inap mungkin kendaraannya gitu. Ya, itu. Jadi untuk awal bulan semua Gemini hati-hati. Ini bukan hanya tentang pengeluaran yang tak terduga. Ini faktornya banyak loh ya. Bisa tentang dirimu juga nih. Dirimu bisa tidak terkendali masalah keuangan. Ini saya tegasin ya untuk semua Gemini, hati-hati. Biasanya kalau Gemini lagi gabut, itu hobinya belanja. Siapa yang kayak gitu di bulan ini hati-hati. Ini bisa mengulang fase yang sama. Hati-hati ya, ini siklusnya bisa ngulang loh ya. Sebenarnya kamu nyadari, sebenarnya nggak pengen lah ngeluarin duit untuk hal-hal yang notabene sebenarnya nggak penting-penting banget. Kayak gitu. Ya. Dan ini untuk awal bulan semua Gemini hati-hati. Kamu bisa terjebak dalam keborosan. Hanya mungkin kamu butuh hormon dopamin atau hormon kebahagiaan gitu loh. Ya, ketika kamu belanja kan kamu ngerasa puas di situ. Ya, mungkin kamu lagi gabut lah, atau mungkin ada perasaanmu yang nggak enak lah, ya belanja lah biar enteng pikirannya bla bla gitu ya. Ya, tak kembalikan ke diri masing-masing makara itu. Ya, itu masuk ke ranah keborosan sebenarnya. Tapi hati-hati ya. Karena ya sekali lagi sih sebenarnya nggak semua dari Gemini boros, enggak gitu loh. Karena ya Gemini tahu kok. Gemini boros pun juga sesuai. Sebenarnya sesuainya apa? Pintar cari duit. Dan ya itu tadi sih, Gemini tuh rezekinya tuh ada aja gitu. Sesulit-sulitnya Gemini tuh tau pokoknya jalannya ada aja sih kalau bicara tentang kerezekian ya. Kontak temen aja langsung tuh dapat gitu. Ya gitu ya, semoga aja sih. Jadi itu tadi ya teman-teman semua untuk masalah keuangan awal bulan ini tanggal 1 sampai 10 ini mengalami ketidakstabilan. Hati-hati di situ. Dan nanti masuk ke pertengahan bulan ini baru mulai kerasa enak lah, mulai kerasa stabil, mulai kerasa lebih tenang lagi, rezeki pun juga kerasa lebih hangat lagi. Ya itu, dan tak kasih petunjuk lagi Gemini, di bulan ini ada pencapaian atau sesuatu yang bisa kamu dapat. Ya, tapi ya ini rezeki-rezekian loh ya. Ya semoga rezeki kamu lah nantinya. Amin. Saya hanya bisa doakan ya. Artinya gini deh. Kamu mungkin bulan ini sudah punya plan, punya rencana, atau sedang menunggu projectnya, goal, atau mungkin tawaran bisnisnya, atau kerjasama, atau apapun itulah yang mungkin sedang kamu tunggu di sini. Please doa kamu kuatin, Gemini. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Kenapa? Saya merasa adanya tanda-tanda sesuatu yang sudah kamu tunggu ini bisa dapat gitu loh. Karena di sini ada petunjuk tentang sesuatu yang kamu dapatkan. Dan ini akan jadi hak kamu. Amin. Tapi ingat doanya diperkuat. Semoga alam mendengarkan doamu dan kita semua. Kayak gitu. Ya. Oke, kunci untuk Gemini di bulan ini apa sih? Kestabilan diri. Ingat ya, kunci kamu, keseimbangan. Kamu harus bisa menyeimbangkan diri. Artinya penyeimbang diri itu gimana sih? Ini tak jelasin dulu deh biar gamblang ya. Satu, misalkan kamu lagi duduk santai, tiba-tiba keinget sesuatu yang mengecewakan yang sudah ya. Ketika kamu mengingat sesuatu yang membuat kamu kecewa, atau sebuah tragedi atau peristiwa sebelumnya di mana kamu mengalami kekecewaan, ya, ketika memori itu muncul di alam pikiran kamu, otomatis kamu ngerasa dalam batinmu tuh bisa kerasa sedih, ya, bisa ngerasa nggak enak, kemudian bisa ngerasa pengen ngebales, pengen marah, padahal itu hanya produk memorimu sendiri gitu loh. Ya, itu hanya disebabkan oleh memori kamu sendiri. Hati-hati. Nah, ketika kamu mengalami gejolak yang seperti itu, cepat sadarkan diri kamu. Tanya sama diri kamu atau ingetin dirimu sendiri. Ya, ajak ngobrol dirimu. Hei diri, kamu nggak boleh nih, ya, terlibat lagi oleh memori masa lalu. Hei diri, hari ini kamu sudah bebas. Coba deh, sering berafirmasi sama diri kamu sendiri. Itu contoh ya. Kemudian contoh kedua, misalkan nih tiba-tiba kamu lagi santai,
hanya ada karena omongan lah, mungkin ada tetangga lewat ngomong plak 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 gitu misalnya lo ya, kamu kepancing emosi nih, ya naik darah nih. Cepat sadarkan diri gitu. Hei diri, kamu nggak boleh emosi. Kamu harus tenang. Kamu penuh keberlimpahan lo hari ini. Coba deh belajar afirmasi ya. Ini penting lo ya. Itu yang disebut keseimbangan. Arti keseimbangan itu kita tahu batasan diri gitu loh. Ya. Mengenai emosi, hawa nafsu, ya apapun itulah tentang diri manusia, semuanya kita punya namanya emosi. Tapi setiap orang pasti punya cara pengendaliannya. Itu yang disebut keseimbangan adalah kamu harus bisa mengendalikan diri kamu di situ. Oke, itu ya, catat ya. Wow, Gemini ini sepertinya ada energi dari beberapa bulan lalu masih kebawa sampai hari ini ya. Masih di bulan ini masih kebawa nih energi tentang manusia bermuka dua. Ini vice versa loh ya. Saya tegaskan ini vice versa. Artinya bisa Gemini atau bisa mungkin yang berkaitan sama Gemini di luar sana. Ya, atau orang yang berkaitan sama Gemini di luar sana itu. Ini ada vice versa ya. Energi berbolak-balik loh ini. Hati-hati para manusia bermuka dua, kamu akan celaka. Sorry, saya bukan doakan yang buruk, enggak. Saya ngomong apa adanya sih. Kalau baik-baik enggak. Ya, di sini saya gitu orangnya. Ya, saya bangun channel ini dengan ketegasan. Ini saya dan karakter saya dan gaya readingan memang seperti ini. Lu mau tonton silakan, enggak juga enggak apa-apa. Hati-hati di sini, siapapun itu. Ya mungkin kamu nggak ngerasa diri kamu bermuka dua, tapi sebenarnya sudah banyak tanda-tanda alam yang kamu rasakan bahwa diri kamu itu bermuka dua. Hati-hati ya, ini akan membelenggu diri kamu sendiri. Karena apa? Hukum timbal balik, hukum tabur tua itu ada dan itu nyata. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, saya mau ngingetin juga untuk Gemini itu sendiri. Hati-hati di bulan ini ada kemungkinan ini antara dua sisi ya. Kalau nggak di awal, di akhir bulan ini kemunculan manusia bermuka dua ini kerasa banget. Dan saya yakin Gemini sudah tahu siapa itu. Ini nggak jauh-jauh lah orangnya. Bisa dalam lingkup keluarga, pertemanan, atau lingkup karir kamu. Ini orang kerasa banget energinya. Hati-hati. Gemini hati-hati dengan orang ini ya. Kayak gitu. Kemudian lanjut lagi. Untuk masalah keuangan Gemini, ya baliknya ke Gemini lagi sebenarnya ya, karena masalah keuangan ini akan berkaitan dengan namanya rezeki kan gitu ya. Kalau bicara tentang rezeki, ya saya belak-belakan aja sih. Di sini rezeki kamu sebenarnya bisa saya katakan stabil secara rezeki sebenarnya loh ya. Kalaupun ada penurunan, ya ini penurunan-penurunan yang sifatnya normal lah ya, namanya juga orang hidup lah ya. Nggak mungkin kita selalu lancar everyday, itu nggak mungkin gitu. Pasti ada kalanya stuck itu ada, nanti nggak lama naik lagi, stuck lagi, naik lagi, dinamikanya kerasa dan itu lebih ke hal-hal yang sifatnya normal. Tapi balik ke orangnya lagi, masalah keuangan ini ya balik ke Gemininya lagi. Semoga kamu bisa benar-benar handle masalah keuangan ini ya dengan baik, dan ya semoga bulan ini kamu nggak boros aja sih gitu. Karena ya mau diocahin kayak gimana pun kalau orang yang boros ya percuma lah gitu, capek doang ya nggak. Tapi ya loss lah, terserah kalian teman-teman ya. Duit-duit kamu juga gitu loh. Saya hanya bisa ngasih gambaran doang. Kalau kamu di sini nggak bisa kendalikan keuangan, dan kalau kamu nggak mulai sadar detik ini tentang finansial, dan kamu nggak mau merubah pola kamu, ya udah, jangan salahkan alam ini gitu. Berhenti menyalahkan lah, yang jelas ya. Kalau kamu mengalami ketidakstabilan bahkan bisa menurun nantinya, ini faktornya ke diri kamu lagi kayak gitu ya. Kemudian di sini tentang Gemininya atau diri kamu dulu saya bahas ya, tentang diri kamu atau jati diri kamu. Gemini please ya. Oh, siapa nih yang suka overthinking ya? Tolong deh. Gini deh, overthinking itu kan sifat lumrah ya. Kita khawatir, takut tentang hari esok, itu hal yang lumrah sebenarnya, semua orang punya itu. Tapi kamu harus tahu batas. Jangan sampai overthinkingmu ini membelenggu dirimu. Karena ini akan ngerusak semuanya. Kerjaan kamu akan berantakan, mood kamu berantakan, sifat kamu berubah-ubah nih. Moodiannya kumat nih, moodian ya, mood
Ya, gitu. Sorry bahasa Inggrisku belepotan ya. Yang sifatnya suka berubah-ubah itu kan kemudian ya. Hati-hati, mood swing. Nah, mood swing lah lebih gampang ya. Mood swing kamu kambuh di bulan ini. Ini akan membuat orang-orang di sekitar kamu pusing ngadepin kamu nih kalau kamu kayak gitu. Makanya hati-hati, overthinking kamu ini bisa menyebabkan dampak yang nggak baik sama diri kamu. Kamu harus punya kendali akan itu. Kamu harus punya kendali akan dirimu sendiri. Ya, itu penting tuh. Kemudian di sini Gemini kamu harus cerita. Kamu harus punya teman cerita. Kamu jangan suka mendem. Siapa nih yang hobinya kayak gitu nih. Ini sampai awal Juli ini energi mendem ini masih kerasa nih. Ya, gini deh. Ya, mungkin kamu takut lah. Kamu takut cerita sama orang nanti orang nggak paham, atau mungkin cerita kamu diceritakan di tempat yang lain atau sama orang lain diceritakan lagi. Ya mulai saat ini kamu cari solusi lah. Kamu harus cari tempat untuk cerita. Please, Gemini ya. Saya tahu kamu kuat. Saya ngerti kamu hebat di sini. Ya, kamu memendam ini semua, kamu merahasiakan ini semua dari siapapun. Gak ada yang tahu, hanya kamu yang merasakan ini. Saya ngerti itu. Tapi satu sisi, terkadang kamu terbelenggu oleh segala unek-unek yang tersimpan dalam dirimu ini. Ya, inilah yang sering menyebabkan kamu lepas kendali. Kamu bingung dengan sendirinya. Padahal semuanya terlihat baik kok. Gitu loh. Logikanya gini loh. Bayangkan ya. Bayangkan kamu itu sekarang berdiri di jalan aspal yang bagus. Dan jalannya lurus kayak jalan tol. Nggak ada belok-beloknya. Jalan kamu tuh bagus sebenarnya gitu loh. Cuman karena ya begitu banyak unek-unek dalam dirimu tersimpan, ini nggak kamu ceritakan sama sekali. Kamu takut cerita sama orang nanti begini begitu, ya bahkan ujung-ujung kamu disalahin lah kalau cerita sama orang bla bla gitu kan. Tapi ini harus kamu lepas. Yang penting kamu cerita aja lah. Mau lawan bicaramu itu bisa ngasih tanggapan atau nggak usah mbok pikirin. Yang penting lepaskan, ceritakan, itu udah jauh lebih cukup. Itu akan membuat kamu ringan, Gemini. Inilah yang menjadi bebanmu. Ya, ini kalau ya untuk siapapun itulah yang ngerasain aja lah. Kalau nggak ngerasain berarti bukan energimu. Udah simpel aja lah ya. Oke. PR kamu itu selesaikan. Kalau kamu pengen terbang bebas bagaikan burung di luar sana, itu caranya. Ya, Gemini. Gitu loh. Ya, logika gini deh. Kamu mendem masalah yang begitu banyak ini. Apa hasilnya coba? Coba tanya sama dirimu. Gitu. Ketika kamu bisa sharing sama seseorang, kamu bisa cerita. Ya mungkin kamu bisa dapat pendapat, kamu bisa dapat jawaban. Di mana jawaban itu mungkin kamu sendiri nggak terpikirkan gitu loh, nggak terpikirkan olehmu. Bisa jadi terpikirkan oleh lawan bicara kamu loh. Itulah pentingnya kita sharing, cerita, ngobrol gitu loh. Ya, Gemini ya. Udah jangan mendem kayak gitu terus nih. Ini jadi aduh, gimana ya? Pamormu hilang loh. Auramu mendelep loh. Mendelep. Sorry loh ya, bahasa Eropanya metu loh, Rek. Sorry ya. Tenggelam gitu loh bahasanya. Tenggelam. Mendelep itu tenggelam itu loh tadi artinya. Auramu redup banget nih kalau kamu mendem terus kayak gini. Coba deh praktekin nanti ya, cari tempat lah atau teman atau siapapun lah yang bisa kamu percaya. Yang penting kamu cerita aja lah, lepaskan semuanya. Pasti kamu ringan nanti. Kalau udah ringan, mulailah muncul akal sehatnya, logikanya main, akal sehatnya main, pikirannya main, kecerdasan Gemini nih yang sering bikin aku sendiri iri ya, iri sama Gemini nih gitu. Pinter nih Gemini cari duit gitu, pemikirannya cepet orangnya, kreatif gitu loh. Kayak set gitu, ngelihat jalan tuh tahu, wah ini aku kesini ke situ ke sini ke situ. Itu Gemini loh. Cuman itu tadi musuh Gemini ya cuman dirinya sendiri gitu loh. Kadang bingung sama dirinya sendiri. Ngapa ya begini ya? Sampai apa lah baru Gemini. Jadi itu ya Lur ya, PR kamu ya untuk kamu selesaikan. Lanjut lagi di sini untuk masalah karir. Sebenarnya kalau karir sih lebih kepada hati-hati ya dengan orang yang bermuka dua, manipulatif. Ini kerasa lagi. Kenapa kok Gemini polanya sama nih? Gemini kenapa
selalu berputar-putar di lingkungan ini. Orang yang toksik, manipulatif lah, inilah itulah, bla bla bla. Why? Pertanyaannya, kenapa? Penyebabnya apa? Semua ini ada kaitannya dari awal saya bahas tadi. Ya, oke. Kayak tuh seperti plot twist ya, bener nggak? Coba komen deh kalau salah, sorry ya. Gitu. Jadi kunci yang saya dapetin ini atau petunjuk yang saya dapetin ini itu dari awal tadi. Coba kamu simak, kamu pahami, nanti ketemulah poinnya di sini. Kenapa kamu selalu berada di pola ini? Ya, ini butuh renungan loh, Lur. Ini lebih dari sekedar readingan loh ya. Sorry, saya berkomunikasi dengan teman-teman melalui kartu-kartu nggak jelas kayak gini. Saya pingin sih live kita ngobrol bareng gitu, ya, nampakin muka. Saya pingin juga. Cuman itu tadi, saya bukan siapa-siapa. Saya ngoceh pun juga nggak akan didengerin. Siapa sih lu, kenal juga kagak kan gitu ya. Makanya saya butuh objek di sini. Ini hanya sebagai objek atau sarana saja untuk saya ngoceh, atau saya berbicara, atau saya berkoneksi sama teman-teman semua gitu. Oke, Gemini. Karir, kuncinya satu, keseimbangan ya, tentang dirimu satu. Yang kedua, kamu harus peka, harus jeli, dan berani mengatakan tidak, berani menolak. Ya, ketika kamu berhadapan dengan orang manipulatif, toksik, bermuka dua, kamu harus berani menolak. Kamu jangan iya tok. Ini kamu akan kegerus ke bawah arus mereka terus menerus. Kamu harus tegas di sini, ya. Kenapa? Kalau nggak, kamu cuma dimanfaatin. Yaudah mas, ini barangnya aku bawa dulu, nanti aku bayar lah ya, gini, gitu. Pasti aku bayar kok, bla 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 bla, gitu. Contohnya, ilustrasinya. Giliran hari H berbelit-belit lah, inilah banyak kali alasannya. Ya, mau ditagih Gemininya nggak kenakan orangnya, lah, ruwet-ruwet, tenang lah. Itu contoh-contoh orang manusia manipulatif gitu loh, ya. Jadi di sini untuk bulan ini deh, untuk bulan ini Gemini tegas lah untuk masalah karir, pekerjaan, ya apapun itu tegas, ada uang ada barang lah gitu, bahasa simpelnya tuh gitu. Sorry saya singkat-singkat ya karena durasi kita panjang, nanti kepanjangan durasi. Lanjut masalah karir di sini, ada peluang ya, ada peluang ya, semoga ini tentang pekerjaan baru atau peluang kerja ya. Ada job bagus di bulan ini ya, semoga kamu bisa nangkap peluang ini loh ya. Insya Allah sih, kalau nggak ya nanti diamatin loh ya, energi kalau kurasa di pertengahan bulan sih ya. Rentan waktu tanggal berapa ya, tunggu. Dari tanggal 13 sampai ke 19 bisa ya, 13, 19, 13, 18 antara itu jaraknya ya. Semoga nanti kamu dapat job bagus nih di bulan ini ya. Oke, Gemini, makanya banyak doamu itu loh yang dibutuhin tuh ya, karena ya gimana yang punya rezeki ya Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa, siapa mana ya ora gelem doa ya angel loh gitu. Gemini yang single, Gemini, untuk kamu di bulan ini yang single ya, sebenarnya yang mau deket sama kamu tuh ada aja sih, cuman kamunya yang belum siap ya gitu. Gemini nya belum siap. Gemini lagi fokus cari duit nih bulan ini ya, saya simpel. Gemini lagi sibuk nyari duit. Udahlah, kalau kamu mungkin ada zodiak lain yang kepo kesini, mau tahu Gemini gimana perasaannya. Gemini apa ya, bukannya Gemini nggak mau membuka hati, perasaan bukan tentang itu sih, cuman nggak tahu ya, Gemini memang lagi bener-bener fokus ke duit nih gitu. Jadi untuk masalah cinta-cintaan ya nggak begitu banget sih, nggak begitu greget ya gitu. Ya mungkin butuh effort nih deketin Gemini di bulan ini ya. Kamu butuh perjuangan deh deketin Gemini. Kalau mau dapetin Gemini bulan ini kamu butuh perjuangan lur gitu ya. Oke, pesan untuk Gemini yang single di sini adalah ya itulah kenapa saya lebih menyarankan Gemini udah cari duit aja deh ya. Kenapa sih? Ya karena gini loh. Tapi balik ke teman-teman lagi loh ya di sini ya. Kembali ke diri kamu lagi. Kamu harus hati-hati dengan orang yang tujuannya datang ke kamu ini ya. Bisa jadi kamu hanya dijadikan pelampiasan untuk dia, atau jadi tempat persinggahan doang. Bisa jadi kamu cuma dijadikan batu loncatan doang. Gitu.
Paham lah ya artinya, paham kan? Saya khawatir kamu cuma dimanfaatin doang nih. Ya, oke, oke, oke. Tapi balik lagi loh ya, kalau kamu membuka hati ini hanya untuk fun, untuk happy, ya monggo silahkan. Cuman kalau untuk hal yang serius, nanti deh untuk hal-hal serius ya. Pikir-pikirlah. Untuk happy, nggak apa-apa, bebas kok. Ya, Gemini, apalagi Gemini nih. Gemini itu paling sebenarnya paling nggak suka single, paling nggak betah single nih, gitu, ya kan, ya kan. Nah, untuk Gemini yang single ya semangat lah. Ya, yang jelas itu tadi sih. Kalau untuk fun, oke, monggo silahkan. Cuman kalau untuk kamu berpikir, aku cari pasangan di bulan ini untuk serius ke masa depanku, nanti dulu deh lah ya. Hati-hati aja sih gitu ya. Oke lor, gitu. Hubungan Gemini di bulan ini. Hmm, sebenarnya sih hubungan ini cukup baik ya. Gitu. Karena apa ya? Track record kamunya yang kuat sekarang. Kalau aku rasa kamu di bulan ini lebih lebih kokoh ya, lebih kuat, lebih kokoh dan cukup dewasa sih Gemininya ya. Karena ya track record sebelumnya memang cukup sedih banget ya, banyak air mata yang menetes 3 bulan yang lalu nih. April, Mei, Juni. Saya nggak tahu di bulan berapanya, cuma 3 bulan ini memang dahsyat banget nih untuk Gemini. Banyak air mata yang menetes di situ. Capek ngadepin pasangannya. Dan satu nih Gemini, tak kasih tahu untuk kamu yang punya pasangan ya, saya tegas. Hati-hati, dia suka bohong nih bulan ini. Percaya nggak percaya, amatilah. Biasanya Gemini pinter nih kalau suruh ngorek-ngorek, gali-gali, ngamatin pinter nih biasanya nih. Ini tak kasih clue ya, hati-hati nih, di depanmu doang nih. Dia baik tapi di belakangmu, ngerti lah ya bahasa bohongnya. Bohong ini bisa tentang banyak hal loh ya, gitu. Bisa tentang uang, bisa tentang waktu, bisa tentang orang ketiga ada nggak ya? Kayak nggak begitu banget sih tentang orang ketiga ya. Gitu, cuman lebih kepada kayaknya finansial lah, atau mungkin waktu atau apapun itulah. Yang jelas clue-nya kebohongan tadi ya, ini kerasa banget di bulan ini. Hati-hati, kamu pantau dia lah, kamu amati setiap gerak-geriknya. Ya makanya Gemini jangan gampang percayaan lah, gitu. Lanjut. Kemudian di sini, ini ada vice versa ya. Bisa Gemini, bisa pasangan Gemini ini akan mengalami mood swing bulan ini. Ini kalau nggak disadari, ini akan membuat pasanganmu mumet, bingung, gitu, karepe kepiye iki. Ya, bentar-bentar berubah-ubah nih sifatnya. Dari A tiba-tiba jadi B, dari B tiba-tiba jadi A lagi. Ya, capek dong. Oke, itu jadi koreksi nantinya. Kemudian di sini ya hubungan ini lagi-lagi butuh keseimbangan lah. Kuncinya keseimbangan tadi ya. Diolak-alik lagi, diseimbangkan lagi. Ya memang di bulan ini lebih kepada ujian batin, yaitu perselisihan yang akan terjadi. Ya biasalah komunikasi ya satu. Kemudian ke masalah ketidakpahaman nih, miskomunikasi, lagi-lagi miskomunikasi. Hati-hati dengan pesan WA ya. Kenapa? Gini loh, orang WA apa kamu nanggepinya gitu, balik ke nanggapin tadi. Jadi please, semoga kamunya nggak selalu mengedepankan emosi loh ya di bulan ini dalam hubungan ya, karena kalau kamu dikit-dikit menggunakan emosi lah, ini bubrah nantinya, serius ya. Ya sepertinya Gemini, lagi-lagi kamu harus pintar menghibur diri kamu ya bulan ini ya, karena ya sepertinya pasangan kamu agak cuek ya bulan ini. Ya, ini di energi dari Juni kemarin ya, ini masih kerasa sampai sekarang. Dia masih agak cuek nih sampai hari ini ya, sampai di bulan ini pun masih agak cuek gitu. Ya makanya ya, maka dari itu sih Gemini mungkin akan sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, karena Gemini udah capek sebenarnya mikirin pasangannya ini gitu loh, nggak ngerti harus gimana gitu loh, ya gitu. Ya sama lah, mau yang sudah nikah atau yang belum nikah, lagi-lagi Gemininya ngerasa serba salah di sini, kayak gitu. Ya ini masukan lah ya untuk siapapun itulah. Siapapun di luar sana, kalau kamu punya pasangan Gemini, ini energi vice versa yang saya bahas ini pahamilah.
Karena harapanku ya udah hubungannya harus utuh lah. Yuk bareng-bareng lah kita utuhkan hubungan ini lah. Masa ya apa ya? Nggak capek apa? Ribut-ribut terus kayak gitu loh. Ya, yang satunya ego sana, ego sini, alah, mumet-mumet. Oke, karena ya insya Allah sih hubungan kamu di bulan ini itu ya lagi-lagi bertahan ya. Rumusnya bertahan sih. Ya banyak sebenarnya Gemini itu di bulan ini pengen pergi ya. Saya belak-belakan aja. Banyak yang pengen pergi. Cuman lagi-lagi nggak tahu, susah lagi, susah. Ini bukan cuman di bulan ini doang. 3 bulan yang lalu pun kamu juga gitu. Pengen pergi sebenarnya. Cuman kayak gitu, maju mundur, maju mundur. Ya, kamu mau ninggalin dia, aduh kasihan lah, nanti dia begini begitu. Pikiran dan perasaanmu tuh tabrakan terus nih, ya. Ya, ya lah, bingung kadang saya mau harus ngebahas gimana energi ini ya gitu loh. Saya sendiri yang ngerasakan energinya ini mumet lur gitu loh. Ya, ya pesanku sederhana gini ya, pesan sederhana untuk Gemini gini deh. Kamu harus belajar ya, pelan-pelan aja sih, belajar untuk mengambil keputusan lah. Dan keputusan apapun itulah nanti tidak harus tentang cinta kok. Ya namanya juga belajar ya gitu. Belajar dalam banyak hal, ambil keputusan. Ya kamu harus tegas kalau A B B lah, kalau bisa ya, kalau bisa. Karena lagi-lagi ini ya inilah yang sering jadi problem gitu loh dari Gemini itu sendiri gitu. Ya kadang ini yang sering menyebabkan akhirnya muter, ya muter gitu aja siklus-siklusnya tuh kok kayak nggak ada perubahan gitu loh. Ya bulan ini memang banyak yang pingin pergi dari hubungan ini, ngerasa capek lah inilah itulah, tapi lagi-lagi akan bertahan. Udah akan kembali ke sangkar. Lu ribut berantem, lu udah lu kembali ke sangkar lagi nih. Siapa ini kayak gitu? Ya semoga bulan ini banyak hal baik lah ya, banyak hal positif. Kalau kamu mau dapat banyak hal positif, sepertinya Gemini harus banyak fokus ke dirinya dulu deh. Mulai saat ini cintai dirimu, sayangi dirimu, dan bawa happy dirimu deh. Udah. Kalau pasanganmu nggak mau berubah, biarin lah. Ya, nggak usah kamu paksa, capek kamunya. Oke? Gemini loh nih. Gemini tuh yang saya tahu Gemini tuh periang loh harusnya. Ya, ya udah. Kamu bulan ini please kamu bawa happy aja lah. Ya. Jangan kamu habiskan waktumu, tenagamu, pikiranmu, energimu untuk seseorang yang gak mau berubah. Percuma lu paksa bro. Lu mau ngoceh kayak gimana pun gitu-gitu aja lah dia. Biarkanlah. Biarkan alam yang menyadarkan dia sekarang. Tugasmu, please cintai dirimu. Ingat kamu udah capek banget di sini, lelah banget, pengorbananmu banyak banget. Ya, makanya cintai dirimu. Ya, kalau mau pergi-pergi, jalan-jalan, mau kemana, ikutin aja kata hatimu. Yang penting kamu happy dan positif. Oke, ini yang bisa aku bahas untuk Gemini. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik. Ya, ambil aja sisi positif dari readingan ini ya. Kita jumpa lagi the next time. Ya, doakan saya sehat selalu supaya bisa hadir terus untuk teman-teman semuanya. Ya, bye-bye Gemini.